Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Hari ini saya akan mencoba memberikan pandangan politik untuk 2024, konstelasi politik 2024 ya, terutama Capres. Ya, saya kok tertarik malam ini. Calon terkuat dan paling potensial itu menurut saya itu adalah Prabowo Subianto. Ya, kenapa begitu? Ya, Prabowo ini punya banyak materi. Ya, punya banyak materi, punya banyak bahan kampanye, punya banyak pengalaman tempur di kancah perpolitikan. Ya, udah biasa kalah gitu. Ya, tapi kan enggak selamanya orang itu kalah ya. Terus kemungkinan konstelasi 2024 nanti paling kuat memang Prabowo ya. Yang pertama, saya akan mencoba mengklasifikasikan dulu ya, mengkelas-kelaskan dulu. Nah, Capres 2024 itu saya bagi ke 3 kelas ya. Saya bagi ke 3 kelas. Yang kelas pertama itu, kelas utama, itu ada nama Prabowo, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil. Ya, itu kelas utama dalam pandangan politik saat ini gitu ya. Terus kelas yang kedua, ya menengah, itu ada Tri Risma, Deddy Mulyadi, Muldoko, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Ini kemungkinannya sangat kecil lah kalau AHY ya, karena ya kesalahan strategi gitu. Ya, terus ada nama Erlangga Hartarto lah. Ya, ada Erlangga Hartarto. Ya, mungkin ya ditambah mungkin Sandiaga Uno gitu. Ya, dia juga anak muda tapi pengalaman tempur politiknya cukup lumayan. Nah, untuk kelas ketiga atau saya sebut kuda hitam. Ya, kuda hitam itu bisa jadi nanti Andika Perkasa. Ya, itu Andika Perkasa itu nanti jika memang dia mau maju cukup kuat lah ya. Terus pengganggunya nanti kemungkinan ya sulit lah, kalau Ahok sulit ya. Jadi kuda hitamnya itu Andika Perkasa. Kalau dari analisa politik ya, kenapa Prabowo itu saya sebut punya peluang besar ya. Ini kalau ini tentu catatannya kalau Prabowo masih mau nyapres, nyalon presiden gitu. Kalau nyawapres mending nggak usah gitu. Ngapain tarung kok wapres, udah terlalu banyak pengalaman. Ya, jadi yang pertama itu, yang utama itu Prabowo punya partai. Dia punya partai politik yang solid ya. Jadi Gerindra itu sekarang 3 besar suaranya, cukup lumayan ya. Jadi dia suara Gerindra itu nanti akan bulat karena tidak ada kader lain ya. Fadly John melempem ya kan. Jadi hanya Prabowo. Jadi Gerindra nanti hanya mencalonkan Prabowo, tidak ada konstelasi, tidak ada pertarungan di internalnya. Beda dengan PDIP terlalu banyak ya, tapi juga bukan berarti nanti PDIP gagal, belum tentu juga ya. Nah, kalau di PDIP itu kalau mau mengangkat Puan Maharani ya saya sedikit sanksi lah ya, karena kancah politiknya sulit. Tapi dalam politik itu tidak ada yang tidak mungkin ya. Tapi kalau misalnya Puan dicalonkan oleh PDIP ya besar kemungkinan kalah gitu. Kalau Ganjar Pranowo ya di dalam internal PDIP sendiri itu apakah
suaranya bulat untuk Ganjar gitu kan, ada Tri Risma, ada banyak lah ya kan, kalau PDIP banyak. Dan kalau partai lain itu belum, saya lihat nggak, paling nanti mengusung lah ya, karena calon-calonnya belum kelihatan. Tapi dalam waktu 2 atau 3 tahun kemudian sih bisa jadi tiba-tiba muncul gitu ya, kuda hitam gitu ya. Nah, terus perlu diingat juga bahwa Prabowo ini hanya kalah oleh Jokowi gitu ya. Dan saat ini memang kita pikir wajar lah kalau memang kalah sama Jokowi. Memang Jokowi sangat populer ya, dan kebijakan-kebijakannya luar biasa lah, beda dengan presiden-presiden sebelumnya. Ini akan menjadi tolok ukur pemerintahan presiden berikutnya, ada tolok ukurnya. Kayak di Jakarta itu, gubernur Jakarta tolok ukurnya ya Ahok gitu ya, karena Ahok dianggap berhasil membenahi Jakarta. Jadi kalau ada pemimpin Jakarta yang tidak bisa membenahi Jakarta ya pasti dihujat gitu. Sama ini nanti presiden juga gitu, kalau presiden itu tidak bisa setara dengan Jokowi ya pasti dihujat gitu, sulit lah gitu ya. Nah, suara Prabowo ini bulat ya. Terus kalau dia mau masuk ke komunitas atau kumpulan suara Muslim juga dia sudah dapat tempat itu. Buktinya kemarin Gerindra itu di basis-basis suara Muslim kan menang mutlak gitu ya. Nah itu, terus keempat, calon lawannya itu tidak ada yang sepadan gitu ya, tidak ada yang sepadan ya, kecuali Ganjar Pranowo lah ya. Itu pun kan untuk Ganjar bisa dicalonkan itu kan berat gitu ya, karena banyak gunjang-ganjing politik lah ya. Nah, ada kelima itu, ada kemungkinan Prabowo itu diserang oleh pendukungnya sendiri. Kalau kata orang kan suara Prabowo ini udah kempes ya, udah kempes ketika Prabowo masuk ke lingkaran kekuasaan. Saat ini kan Kementerian Pertahanan dan Keamanan ya, Kemenhan. Jadi itu nanti akan mudah ditangkal Prabowo ya, mudah dilawan, mudah berkelit gitu ya. Kalau disebut pengkhianat mudah berkelit, artinya Prabowo bisa dengan alasan dia mencoba masuk ke lingkaran kekuasaan ya, dan menyelidiki gitu ya, menyelidiki mencuri informasi dan lain-lain. Itu kan gampang, nanti digoreng di politik kan gampang gitu ya. Nah itu makanya kalau kata saya Prabowo ini sangat kuat lah ya, sangat kuat untuk sebagai Capres 2024 tuh dia sangat kuat. Apalagi ya kalau Prabowo mau berpasangan dengan Puan, dan Puan itu nanti di wakil presiden gitu ya. Itu konstelasinya nanti masih bisa berubah-ubah tuh ya. Nah, jika dilihat dari potensi saat memerintah nanti ya, memang kemungkinan yang bisa memerintah dengan baik ya, dengan prestasi karena banyak pengalaman, dan dari analisa kemungkinan kemajuan bangsa, terus kemajuan bangsa yang dilihat dari konstelasi dunia ya, pasti Prabowo kan akan moncer, jadi mengalokasikan dananya banyak untuk perbaikan alat-alat perang gitu. Jadi Indonesia nanti akan majulah alat perangnya, jadi akan disegani dunia gitu ya. Itu pasti jadi target Prabowo. Nah, kemungkinan jadi gini, ada analisa itu pemilihan presiden itu atau kepala daerah atau apapun ya, itu berapa jumlah partai pengusungnya ya, itu akan mempengaruhi tingkat korupsi gitu. Korupsi, pungli dan lain-lain lah ya, KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme ya. Kalau Prabowo kemungkinannya agak kecil gitu, agak kecil, karena Gerindra ini cukup mencari satu koalisi ya gitu ya. Ketika Prabowo dengan PDIP ya clear itu, jadi bagi-bagi kuenya nggak terlalu banyak gitu ya. Jadi kemungkinan korupsinya lebih kecil dibanding calon-calon lain gitu.
calon lain itu kan yang pertama dia belum pengalaman, yang kedua masih banyak kebutuhan, ya kan. Kalau Prabowo kan setidak-tidaknya sudah tidak terlalu banyak kebutuhan. Terus keturunannya dia juga ya kita nggak tahu, ya kan, tidak seperti yang lain lah, ya masih memikirkan keturunannya, anak cucu dan lain-lain, itu butuh biaya besar gitu, dan itu bisa mengarah ke korupsi gitu ya. Ya ini pandangan aja gitu ya. Jadi menurut saya nanti 2024 itu Prabowo menang. Ya, ini camkan kata-kata saya, ini analisa saya. Kita buktikan di 2024 nanti. Ya, oke. Salam Pancasila, merdeka.